MPPA setelah kita bahas di live hari Minggu kemarin, dimana ada nggak efek ke Lebaran, ternyata baru tadi pagi ya saya membaca bahwa mereka meminta restu akan adanya right issue. Nah ini apakah akan menjadi menarik, ditambah ya banyak ya pasti ya narasi-narasi yang muncul jelang Lebaran yang akan berefek ke perusahaan-perusahaan retail. Bagaimana dan prospeknya ke depannya MPPA, dan apakah right issue ini oke, dan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan momentum ini? Bisa digunakan untuk trading kah atau bahkan untuk invest di saham MPPA? Tonton video ini sampai selesai, dan sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe channel ini. Ini berita kemarin 14 Maret 2023, dimana lewat emitennews.com bayar hutang Matahari Prima toko desa MPPA sodorkan right issue 8 miliar lembar. Gede banget. Dan sebelum terrealisasi ya seperti biasa ya, di saat ada corporate action, perusahaan perseroan harus meminta izin lewat RUU PSLB kepada seluruh pemegang saham, dan RUU PSLB nya akan dimulai tanggal 19 April 2023, dimana ini mepet dengan Lebaran, kalau ya dekat-dekat Lebaran. Terus pemegang saham tidak mengkonsumsi hanya akan terkena dilusi persentase sebesar 48,55%. Jadi kalau dari sini ya saya bisa menyimpulkan hampir ya, bukan tidak mungkin, rasionya bisa 1:2. Hampir mendekati lah, hampir mendekati. Terus dana hasil right issue akan digunakan untuk satu, pembayaran sebagian pokok utang perseroan. Terus modal kerja dalam mendukung pelaksanaan strategi bisnis retail offline dan online serta perseroan ke depannya. Oke, dia sudah terbuka melihat seperti ini. Apabila sebagian atau seluruh dana hasil right issue ini digunakan untuk transaksi material dan peraturan, ya ini normal. Oke. Dan keterbukaan informasinya itu rilis di tanggal 13 jam 3. Berarti hari Senin ya, hari Senin. Nah ini prospektus singkatnya. Ini belum prospektus final, karena dalam prospektus ini masih belum ada mereka kapan bukan RUPS ya, mereka kapan right issue, come date-nya kapan, ex date-nya kapan, dan berapa, rasionya berapa, itu belum ada. Jadi itu, dan di sini hanya memperoleh timeline-nya ya, timeline menuju RUU PSLB. Dan saat RUU PSLB ini sudah disetujui, maksimal itu 12 bulan. Maksimal 12 bulan setelah RUU PSLB, mereka harus sudah melakukan yang namanya PMH METD-nya atau right issue-nya itu. Oke, ini dan ini susunan pemegang sahamnya sebelum dan setelah right issue. Sebelumnya paling besar itu 39% dimiliki sahamnya oleh Multipolar, lalu disusul 7,48% oleh BNYM Reconciliation Frontier Equity Fund, berarti ini manajer fund, manajer investasi ya. Terus PT Gojek, Tokopedia, dan masyarakat. Masyarakatnya besar juga ya, 47, bahkan dia lebih besar daripada pengendalinya ya. Sedikit lucu sih. Oke, ini sudah, dan di sini juga dijelaskan di prospektusnya digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang. Nah ini sempat saya singgung ya, sempat saya singgung di kemarin saat live di hari Minggu, dimana MPPA ini utangnya besar banget ya. Cuman saya masih belum ngecek secara laporan keuangan utangnya ini tuh utang berbunga apa enggak. Yang paling bahaya kan hutang berbunga gitu. Oke, prospektusnya hanya ini, seperti ini, 19 April, dan nominalnya lembarnya besar juga ya, yaitu 8 miliar. Nah, 8 miliar dengan harga sekarang. Kalau lihat harga sekarang ya, ini saya ngecek MPPA dan ini saya take masih jam setengah 11 siang. Harga MPPA di 85. Harga MPPA di 85, saya langsung bisa ambil kesimpulan gitu.
Hal yang perlu diperhatikan ya dalam right issue ini ya, kita sudah tahu tujuannya mereka buat apa, bayar utang, that's it. Apakah menurut teman-teman itu baik atau buruk? Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Pertanyaannya adalah lebih ke kenapa perusahaan ini menerbitkan saham lagi yang bertujuan untuk membayar hutang. Berarti perusahaan ini nggak bisa cari cuan dong dari bisnisnya. Masuk akal nggak dengan hal itu? Satu itu. Lalu yang kedua adalah di saat mereka mau right issue dan tujuannya untuk salah satunya adalah untuk bayar utang. Berarti mereka punya tujuan untuk gimana caranya right issue ini laku. Nah, gimana caranya RI-nya ini laku? Simpelnya adalah harga induknya pasti akan dijaga di atasnya harga RI-nya gitu. Kalau harga induknya sekarang 85 saat saya ini take video di tanggal 15 Maret jam setengah 11, sejelek-jeleknya RI-nya di harga 50 gitu. Kenapa ya? Tujuannya biar RI-nya ketebus ya. Kalau RI-nya nggak ketebus, terus gimana buat bayar utang ini, sebagian pokok utang? Nah, itu kan pertanyaannya. Bisa juga harga RI-nya ini di atas harga induknya. Jikalau, nah ini ada term and condition-nya. Jikalau apa? Jikalau ada yang namanya pembeli siaga atau standby buyer. Nah, standby buyer itu gunanya untuk apa sih? Bukan tidak mungkin standby buyer ini akan sangat mempengaruhi dari susunan persentase di sini. Gitu. Nah, kapan kita tahu ya satu harga pelaksananya berapa, terus rasionya berapa juga? Tadi sekilas kita sudah tahu ya kalau tidak membeli akan terdilusi 48%. Jadi kemungkinan paling mentok tuh 1:2 lah rasionya. Itu yang ketiga adalah ada standby buyer apa enggak. Kapan kita tahu? Ya nanti dekat-dekat namanya RUPSLB-nya. Ini kan baru prospektus pengajuan secara gambaran besarnya. Nanti untuk detailnya akan dijelaskan lebih detail di RUPSLB atau mendekati RUPSLB. Itu sih. Dan menurut saya RUPSLB ini bersifat hanya apa ya, formalitas belaka. Hanya formalitas belaka karena tujuannya memang untuk dapat duit gitu dengan cara RI itu. Nah, lantas apakah ini, pertanyaannya dalam menjawab pertanyaan yang pertama ya, lantas apakah dengan adanya RI ini akan membuat MPPA lebih menarik? Kalau didengung-dengungkan dengan narasi yang namanya, wah nanti kalau lebaran harganya labanya naik dan bla 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 bla. Saya akan bisa mengatakan akan ada yang namanya bisa dikatakan sebagai booster, bisa juga sebagai wadah ya. Kita tinggal cek lagi aja nanti mendekati RUPSLB yaitu 19 April, kita cek ya, kita lihat jikalau harga sahamnya ini sudah mulai rebound, at least nggak rebound dulu lah, sideways dulu lah. Nah, kita bisa tahu bahwa di situ harganya memang dijaga, harga dari si MPPA dijaga. Dan di saat nanti disetujui, bukan tidak mungkin harganya malah dinaikkan. Tujuannya apa ya? Murni untuk RI-nya biar ketebus. Gitu. Jadi apa yang dilakukan untuk jangka pendek ini, dan apakah menarik MPPA untuk invest? Kalau teman-teman menggunakan untuk invest di kondisi MPPA saat ini terlalu berisiko. Kenapa? Murni karena mereka masih belum bisa mencapai laba, bahkan mereka menjual sahamnya untuk dapat duit fresh atau fresh money itu sendiri. Dan mulai bisa dikatakan kewalahan perusahaan, tetapi kita juga tidak menutup mata di mana MPPA ini Lipo Group ya. Pasti mereka punya cara bagaimana biar mereka tetap sustain gitu. Ya, salah satunya adalah dengan cara RI ini gitu. Jadi itu untuk invest saya akan mengatakan big no ya. Tetapi untuk trading bagaimana? Ada dua indikator yang saya akan jadikan pantauan sebelum ini nantinya akan saya jadikan watchlist. Satu, saya nunggu dulu nih. Ini kan kondisinya lagi turun MPPA. Saya nunggu dulu nih. Kapan dia mulai mantul dulu lah. Belum langsung rebound ya, mulai mantul dulu. Mulai ada technical rebound. Kalau kita nunggu, kita mancing, kita langsung beli di bawah, kita nggak tahu nih bottomingnya di mana. Ini sudah di 85 loh. Jadi sayangi uang Anda.
Satu itu saya tunggu dulu. Yang kedua, saya juga akan menunggu harga pelaksananya berapa, rasionya berapa, dan yang terpenting ada standby buyer apa enggak. Jikalau itu sudah jelas dan nanti perkembangannya mendekati RUPSLB mulai di maintenance harganya seperti yang saya bilang tadi, saya rasa mulai oke buat digunakan untuk trading jangka pendek untuk MPPA. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ini sangatlah berisiko. Jadi bagi teman-teman yang dirasa sudah takut atau ya tidak sesuai dengan profil risikonya, lebih baik langsung dihindari aja. Karena masih banyak ya saham-saham yang lebih oke, yang perusahaan-perusahaan membagikan dividen bahkan gede banget labanya di tahun ini gitu. Banking, perusahaan mining, nah itu bisa dijadikan momentum buat trading jangka pendek. Mungkin itu ya untuk MPPA. Jadi dengan adanya RI ini nantinya bukan tidak mungkin akan menjadi stimulus untuk menggolskan narasi-narasi di mana ya harganya akan naik di saat lebaran dan lain-lain. Ya mungkin akan seperti itu. Nanti kita lihat aja seperti apa. Jikalau ada harganya mulai naik dan ada berita yang bermunculan yang mengkait-kaitkan dengan lebaran, kita tinggal tertawa saja dan melihat nanti hasilnya seperti apa di laporan keuangannya. Apakah memang benar saat lebaran MPPA mempunyai efek yang signifikan, atau narasi tersebut digunakan untuk RI-nya tertebus. Jadi itu perihal MPPA di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman memahami apa yang kalian beli. Dan see you on the next video. Bye bye.